Siapa sangka kedua resep ini sukses membawa seseorang yang tadinya pengangguran bisa meraih penghasilan di tengah-tengahnya sulit mencari pekerjaan. Seperti resep yang pertama ini Gimbap Prasmanan. Siapkan 1 liter beras pulen. Ini aku menggunakan beras pulen yang biasa aku masak di rumah. Harganya 1 liter seperti ini Rp10.000 di daerahku. Nah, untuk membuat sushi supaya nanti berasnya itu lengket dan saat kita potong-potong nggak pecah, kita campurkan dengan 100 gram beras ketan. Kemudian cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, masukkan 1 liter air, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh cuka makan. Ini tujuannya supaya nasinya ini nggak mudah basi ya dan tahan lama. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai matang. Sambil menunggu nasinya matang, sekarang kita siapkan untuk topping-toppingnya. Di sini aku punya duo twister ikan lolahan seperti ini. Kita gunakan 2 piece aja. Kemudian kita siapkan juga cikua. Ini aku gunakan sebanyak 5 piece aja. Siapkan juga crab stick. Di sini kita menggunakan 5 piece juga. Buka dulu plastiknya sebelum dikukus. Supaya makin menarik lagi nanti toppingnya macam-macam, di sini aku punya ikan olahan bentuk kartun. Nah, seperti ini ya, bentuknya lucu banget, dan untuk resep kali ini kita hanya membutuhkan 9 piece ikan olahan bentuk kartun. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, kemudian masukkan semua ikan olahannya. Ini kita kukus selama 10 menit. Setelah dikukus selama 10 menit atau sampai matang, biarkan dulu sampai dingin. Kemudian ambil duo twisternya, ini kita potong menjadi 9 bagian sama rata. Potong crab stick menjadi 4 bagian sama rata. Potong juga cikuanya menjadi 4 bagian sama rata. Ikan olahan bentuk kartunnya kita belah aja menjadi 2 bagian seperti ini. Hasilnya lucu banget ya, walaupun kita belah menjadi 2 bagian, karakternya tetap terlihat. Nah, ini yang bentuk meme juga kita belah menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Untuk topping lainnya aku akan membuat ayam mayo dan ayam spicy mayo. Di sini aku siapkan 200 gram ayam bagian dada yang sudah dicuci bersih, kemudian potong kecil-kecil. Siapkan setengah buah bawang bombay, kemudian iris tipis-tipis dan kecil-kecil. Siapkan juga 2 siung bawang putih, kemudian parut. Supaya rasanya manis dan gurih, siapkan 1 saset kental manis putih, kemudian larutkan dengan 150 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Panaskan setengah sendok makan margarin, kemudian masukkan bawang putih dan bawang bombaynya, tumis sampai harum. Sudah harum seperti ini, masukkan potongan daging ayamnya, kemudian tumis sampai matang. Sudah matang daging ayamnya, lalu masukkan susu cair, kemudian tambahkan bumbunya seperti 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai airnya cukup menyusut. Airnya sudah hampir menyusut seperti ini. Sekarang kita buat untuk bahan pengentalnya. Siapkan setengah sendok makan tepung maizena, larutkan dengan secukupnya air, aduk sampai tercampur rata. Segera masukkan larutan tepung maizena, kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai airnya menyusut.
Siapkan 50 gram mayones, di sini aku menggunakan merek McLouis yang original. Kemudian siapkan juga 50 gram mayones pedas. Untuk mereknya aku menggunakan merek Maestro seperti ini. Bagi menjadi dua bagian sama rata tumisan ayamnya. Jadi nanti kita ada membuat dua varian ya, yang satu ayam mayo biasa tanpa pedas, yang satunya lagi ayam mayo pedas alias ayam spicy mayo. Setelah dibagi dua sama rata, langsung kita aduk sampai tercampur rata untuk ayam mayonya. Nah, seperti ini ya setelah tercampur rata. Aduk juga untuk ayam mayo pedasnya atau ayam spicy mayo sampai tercampur rata. Nah, ini ayam mayonya sudah jadi dan ayam spicy mayonya pun sudah jadi. Jadi dalam satu resep ini kita bisa membuat dua varian rasa berbeda sekaligus. Nasi sudah matang, langsung kita aduk-aduk nasinya sampai bawah supaya tercampur dan gak ada kerak yang ada di bawah nasinya. Nah, secara tekstur kelihatan banget ya, nasinya ini pulen banget, lembut, kemudian lengket saat dipegang. Ini cocok banget untuk jadi bahan sushi. Supaya rasa susinya ada manis-manisnya sedikit, tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit dulu bertahap sambil terus diaduk supaya tercampur rata. Nah, ini sisa gula pasirnya aduk-aduk lagi sampai tercampur rata ke nasinya, kemudian biarkan sampai hangat atau dingin. Siapkan rumput laut untuk sushi. Ini aku beli dengan harga Rp72.500, isinya 50 lembar, belinya di online. Nanti untuk bahan-bahan modal semuanya ini aku akan tulis di kolom deskripsi. Untuk menghemat, bagian ujung kertasnya kita gunting kurang lebih sekitar 3 cm. Dan untuk yang bagian 3 cm-nya ini bisa kita gunakan untuk jajanan onigiri. Letakkan kertas rumput lautnya ini persegi panjang seperti ini. Kemudian ini kan ada lapisan yang halus ya. Lapisan yang halus ini untuk di luar, dan lapisan yang kasarnya ini ada di dalam untuk nanti nasinya itu benar-benar lengket. Nah, langsung aja kita masukkan nasi, kita susun nasi di atas kertas rumput lautnya. Ini kita susun agak tebal, nggak apa-apa ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus, jangan sampai ada yang kopong. Nah, ini kita susun serapih mungkin. Bagian pinggirannya juga diisi nasi ya, supaya nanti hasilnya terlihat cantik. Susun nasi sampai ke atas-atas seperti ini, dan kita sisihkan sedikit ya untuk bagian ujungnya. Sisakan sedikit ujung rumput lautnya supaya nanti saat kita gulung nggak lepas-lepas. Langsung aja ini kita gulung nasinya menggunakan tikar khusus sushi. Ini kita gulung sampai benar-benar padat. Sudah padat seperti ini, bagian kiri dan kanannya ini kan ada yang keluar-keluar nasinya, ini kita rapihkan, kita padatkan aja ke dalam seperti ini. Lakukan sampai nasinya habis. Satu resep ini menghasilkan 11 gulungan sushi. Ambil satu gulungan sushi, kemudian potong menggunakan pisau yang benar-benar tajam. Sebelumnya pisaunya dicelupkan dulu dengan air matang ya, supaya nggak lengket saat dipotong nanti. Nah, ini kita potong menjadi 12 bagian yang sama rata. Kalau dirasa lengket pisaunya, langsung kita celupkan lagi ke dalam air ya, supaya nanti hasilnya bagus dan nggak lengket-lengket. Pastikan airnya benar-benar matang supaya aman untuk dimakan. Hasilnya seperti ini, lembut, nggak pecah-pecah dan mulus. Susun semua potongan sushi ke dalam wadah. Kemudian untuk toppingnya di sini aku siapkan abon sapi. Beri di atasnya abon sapi secukupnya. Kita buat 2 baris. Dalam satu box ini aku akan buat beberapa topping. Jadi 2 barisan pertama ini abon sapi untuk toppingnya. Nah, di atas abon sapi ini kita kasih mayones manis. Di sini aku menggunakan merek McLouis. Ya, ini jadinya sweet mayonnaise. Langsung aja kita taruh di atas abon sapinya. Untuk barisan ketiga kita taruh mayones manis, kita bentuk titik seperti ini. Kemudian taruh di atasnya potongan duo twister. Buat 2 baris juga.
Kemudian untuk barisan kelima kita taruh mayones manis, kita bentuk titik tapi kita agak lebarin seperti ini. Kemudian taruh potongan cikua, kita buat 2 baris juga. Untuk toppingnya kita bisa kasih saus mentai, ini seperti ini ya mereknya, saus mentai, ini aku beli di online. Langsung aja kita taruh di atas cikuanya seperti ini. Di atas bubuk mentai ini langsung bisa kita taruh bubuk nori kalau suka. Untuk barisan ketujuh kita taruh mayones manis, titik aja seperti ini, kita buat titik. Kemudian taruh di atasnya ikan olahan karakter yang sudah kita potong atau kita belah menjadi 2 bagian. Nah ini kita susun, ini yang beruang, kemudian ini yang mei-mei, kemudian ini yang badut, kemudian ada juga ini yang jeruk. Untuk wadah yang kedua kita taruh mayones manis lagi, kita bentuk titik, kemudian taruh atau kita susun lagi ikan olahan bentuk karakter tadi, jadi kita habiskan ya. Kemudian kita taruh untuk barisan kedua dan ketiganya mayones manis lagi, kita bentuk titik, kemudian taruh di atasnya potongan crab stick. Beri topping di atasnya saus keju, untuk mereknya aku menggunakan merek ini ya, Euro Gourmet gitu. Ini aku beli juga di online. Langsung aja kita taruh di atas crab stick seperti ini. Untuk barisan selanjutnya ini kita siapkan ayam mayo yang gak pedas ya, yang original. Langsung kita taruh di atas sushi seperti ini. Ini kita taruh kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya aja sampai menutupi sushinya. Usahakan sampai habis ya ayam mayonya, tapi karena di sini aku buat 2 baris aja, jadi ayam mayonya masih sisa sedikit lagi seperti ini. Jadi ini bisa untuk beberapa sushi lagi. Untuk topping di atasnya kasih saus tomat, kita buat titik aja seperti ini, jadi mirip kayak kue tart ya. Untuk barisan selanjutnya siapkan ayam pedas mayo yang sudah kita buat tadi, kita taruh kurang lebih setengah sendok teh ayam pedas mayo di atas sushi seperti ini. Usahakan sampai habis ya ayam pedas mayonya, tapi karena di sini aku buat hanya 2 baris, jadi ayam pedas mayonya ini masih sisa seperti ini. Ini cukup untuk beberapa sushi lagi. Untuk topping ayam spicy mayonya ini bisa kita tabur bon cabai level 30. Ini kita tabur secukupnya aja seperti ini. Selesai dihias semuanya, ini langsung aja bisa kita jual di sekolahan atau di mana aja di tempat keramaian. Ini bisa kita jual dengan harga Rp1.000 aja. Kenapa? Karena ini modalnya ternyata bisa banget kita jual dengan harga 1000-an. Untuk harga-harganya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Ini sushinya bentuknya mini banget, tapi toppingnya ini lucu-lucu banget. Insya Allah orang-orang tuh nggak beli cuma 1 atau 2, tapi bisa beli 10 bahkan 20 sekaligus untuk keluarga di rumah. Nah ini untuk topping kita bisa tambahkan lagi mayones manis dan saus tomat secukupnya seperti ini. Secara penampilan menarik banget ya. Ini aku penasaran banget sama ayam spicy mayonya. Rasanya Masya Allah ini enak banget. Bener-bener super duper empuk, lembut. Sushinya ini bener-bener yang agak pulen-pulen kayak nasi Jepang gitu ya. Padahal ini pakai beras biasa aja. Kemudian ditambahkan dengan beras ketan. Ini rasanya enak banget. Dan toppingnya pun macam-macam. Ini ada abon sapi. Ini kesukaan banget sama orang tua. Ada karakter juga yang kartun. Ini anak-anak pasti suka banget. Insya Allah laris manis dijual di mana aja. Dari modal kurang lebih Rp74.758 jadi 126 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp593. Kita bisa jual dengan harga 1000-an aja per piece-nya, insya Allah cepet banget lakunya. Atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Resep kedua yang lagi populer dan paling laris nih, es teler creamy 5 ribuan. Siapkan 1 sendok makan biji selasih, rendam dengan kurang lebih 150 ml air panas, biarkan sampai mengembang. Siapkan 800 ml air, kemudian didihkan. Setelah mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara, tambahkan sedikit pewarna makanan merah, aduk sebentar, kemudian tutup, rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompornya, biarkan selama 30 menit. Setelah didiamkan, aduk sebentar, tambahkan 100 ml air, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata, tutup, ini kita masak lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit direbus, aduk lagi, kemudian matikan api kompornya, biarkan sampai hangat atau dingin. Setelah agak hangat cenderung dingin, bilas sagu mutiaranya sampai bening airnya. Setelah dibilas dan disaring, sisihkan.
Sekarang kita buat per jeli-jeliannya. Ada 1 saset Nutrijel rasa mangga kemasan kecil, kemasan 10 gram. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, aduk-aduk, masukkan 500 ml air, tambahkan sedikit pewarna kuning, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, masukkan fruity acid yang ada di balik kemasan Nutrijel, aduk sebentar, kemudian masukkan ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 1 saset Nutrijel rasa melon kemasan kecil, masukkan 3 sendok makan gula pasir, aduk sebentar, kemudian masukkan 500 ml air, tambahkan sedikit pewarna makanan hijau, aduk lagi, masak sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan api kompornya, masukkan fruity acid, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata, tuang ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Ada 1 saset Nutrijel rasa cincau kemasan kecil, tambahkan 3 sendok makan gula pasir, aduk-aduk, kemudian masukkan 500 ml air, aduk lagi, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, tuang ke dalam wadah, biarkan sampai padat. 1 saset Nutrijel rasa kelapa kemasan kecil, kemasan 10 gram, masukkan 3 sendok makan gula pasir, aduk-aduk, kemudian masukkan 500 ml air. Tambahkan 1 bungkus santan kental kemasan kecil, kemasan 65 ml, aduk-aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, aduk terus sampai uap panas berkurang, kemudian tuang ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Sambil menunggu jelinya padat, kita buat untuk kuah kentalnya. Siapkan 250 gram gula pasir, blender sampai benar-benar halus. Kalau perlu diayak lagi untuk memastikan gula pasirnya ini semuanya sudah benar-benar halus. Nah, kalau sudah halus semuanya, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 250 gram creamer bubuk. Masukkan 1 kaleng kental manis. Di sini aku pakai kemasan 490 gram. Masukkan susu evaporasi. Di sini ada 1 kaleng seberat 380 gram, tapi kita nggak pakai semua, pakai setengah kalengnya aja, yaitu 190 gram. Di mixer nih, diaduk-aduk dulu supaya tidak berterbangan nantinya. Kalau sudah ini di mixer kurang lebih selama 10 sampai dengan 15 menit dengan kecepatan paling tinggi. Setelah di mixer hasilnya seperti ini, tuh mengembang dan putih ya. Langsung aja nih kita matikan mixernya, kemudian simpan ke dalam toples. Di kulkas ini bisa tahan kurang lebih sampai 2 harian. Kuah kental sudah jadi, per jeli-jeliannya pun sudah padat. Langsung aja jelinya ini kita potong menjadi kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Jeli melonnya juga sama, dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Jeli cincaunya juga sama, dipotong menjadi kotak-kotak kecil-kecil juga. Untuk jeli kelapanya mau aku kerok pakai kerokan kelapa supaya mirip sama kelapa aslinya. Dikerok sampai selesai seperti ini. Untuk buah-buahannya ada 2 jenis buah, yaitu alpukat dan buah naga. Siapkan cup ukuran 12 oz karena di sini temanya es teler 5 ribuan. Jadi di sini kita pakai cup ukuran 12 oz aja. Langsung masukkan 1 sendok makan jeli cincau, 1 sendok makan jeli melon. Masukkan secukupnya es batu sampai 3/4 cupnya. Jangan banyak-banyak ya, supaya nanti muat untuk kita memasukkan bahan-bahan lainnya. Sudah seperti ini aja sudah cukup. Masukkan jeli mangganya. Kemudian 1 sendok makan peres sagu mutiara, jangan banyak-banyak juga ya, sedikit aja. Kemudian masukkan 1 sendok makan jeli kelapa. Untuk kuah kentalnya 1 centong kecil cukup ya teman-teman, jadi jangan banyak-banyak, 1 centong kecil juga sudah cukup, sudah manis. Kemudian kita masukkan per buah-buahannya. Masukkan buah naga, ini kita potong kecil-kecil aja dan kita masukkan sedikit aja ya, jangan banyak-banyak supaya nanti bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga jangan terlalu sedikit banget supaya nanti yang beli tuh balik lagi ya, karena kita 5 ribuan tapi cukup memuaskan gitu teman-teman. Kemudian masukkan potongan buah alpukat, kurang lebih 3 potong seperti ini. Kalau misalnya harganya lagi murah bisa ditambahkan sedikit lagi ya untuk buah-buahannya. Kemudian masukkan setengah sendok teh biji selasi, kemudian tabur dengan sedikit aja keju parut. Kalau mau lebih manis lagi bisa menambahkan susu kental manis di atasnya. Jadi untuk jualan dadak bikin ya teman-teman, siapkan cup ukuran 12 oz, masukkan 1 sendok makan jeli cincau, 1 sendok makan jeli melon, masukkan secukupnya es batu, jangan terlalu penuh-penuh, kurang lebih 3/4 cupnya juga sudah cukup. Kemudian masukkan potongan jeli mangga sebanyak 1 sendok makan, kemudian masukkan 1 sendok makan kurang sagu mutiara, kemudian masukkan 1 sendok makan potongan jeli kelapa.
Kuah kentalnya cukup satu centong kecil aja ya karena ini sudah manis dan pas banget takarannya. Kalau sudah kita masukkan buah naga dan alpukatnya. Untuk buah naganya dipotong mendadak kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian masukkan alpukatnya. Untuk buah-buahannya bisa juga sesuai selera aja, bisa pakai buah yang lagi murah di daerah teman-teman. Nah, segini juga sudah cukup ya, sudah pantas banget dan worth it menurut aku dijual dengan harga 5 ribuan. Jangan lupa kasih biji selasinya sedikit, kemudian kasih susu kental manis di atasnya supaya lebih manis tahan lama. Kemudian taruh di atasnya sedikit keju parut. Kalau ada nangka, teman-teman bisa menambahkan nangka ya kalau misalnya harga nangka lagi murah. Nah, ini bisa kita tutup menggunakan tutup cembung seperti ini. Kalau di cupin semuanya menghasilkan 32 cup, banyak banget ya. Untuk teman-teman yang pengen berjualan nanti aja di cupinnya. Kalau ada yang beli dadak ya, jangan di cupin semua kayak gini nanti nggak manis ya. Karena kita harus menunggu juga untuk pembeli yang datang. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian langsung aja dia diminum, secara penampilan menarik banget ya, warna-warni gitu tampilannya. Rasanya pun Masya Allah super duper enak banget. Si kuahnya itu manis, lembut, gurih. Kemudian ada perpaduan buah-buahan dan jelinya. Lumayanlah dengan harga 5 ribuan sudah dapat buah-buahan, buah naga dan alpukat. Enak banget teman-teman, harus cobain di rumah, cocok banget nih jadi tambahan ide jualan. Dari modal kurang lebih Rp117.645 jadi 32 cup, modal per cupnya jatuh di Rp3.676. Kita bisa jual mulai dari harga 5 ribuan aja per cupnya, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Untuk rincian modalnya aku taruh di deskripsi ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.